Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Dwi Yuniawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Ingin menjelaskan tentang pembagian cabang-cabang filsafat. Yang pertama yaitu ontologi. Pengantar filsafat ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat realitas, mempelajari keberadaan, sifat-sifat dasar, dan struktur fundamental realitas. Definisi ontologi. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan fundamental tentang apa yang ada dan bagaimana kita memahami keberadaan. Objek kajian ontologi. 1. Benda fisik seperti meja, kursi, buku, pohon, planet, dan lainnya. 2. Konsep dan ide. Keadilan, kebenaran, keindahan, dan cinta. 3. Hubungan. Hubungan sebab akibat, hubungan bagian keseluruhan. Sejarah perkembangan ontologi. Pertama yaitu filsafat Yunani kuno. Kedua, filsafat abad pertengahan. 3. Filsafat modern. 4. Filsafat kontemporer. Cabang-cabang ontologi yang pertama yaitu ontologi umum, mempelajari konsep fundamental. Yang kedua, ontologi khusus, mempelajari aspek tertentu dan realitas. Yang ketiga, ontologi formal, mempelajari struktur formal dan logika. Ontologi dalam ilmu komputer. 1. Pengembangan basis data. 2. Kecerdasan buatan. 3. Sistem pencairan informasi. 4. Integrasi sistem. Aplikasi ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mesin pencarian. Kedua, diagnosis medis. 3. Mobil otonom. 4. Platform media sosial. Selanjutnya yaitu epistemologi. Definisi epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau ulasan. Epistemologi berusaha memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, dibenarkan, dan diuji. Epistemologi internal fokus pada analisis konsep, pengetahuan, dan struktur argumen. Epistemologi eksternal fokus pada hubungan antara pengetahuan dan dunia. Sejarah perkembangan epistemologi. 1. Zaman Yunani kuno. 2. Zaman modern. Dan 3. Zaman kontemporer. Cabang-cabang epistemologi. 1. Epistemologi metamifisika, menyelidiki sifat dasar pengetahuan dan hubungan dengan realitas. 2. Epistemologi sosiologi, mempelajari pengetahuan dibentuk oleh faktor sosial dan budaya. 3. Epistemologi kognitif, menyelidiki proses mental dan kognitif. 4. Epistemologi etika, mempelajari hubungan pengetahuan, moralitas, dan tanggung jawab. Teori pengetahuan dalam epistemologi. 1. Empirisme berpendapat pengetahuan berasal dari pengalaman. 2. Rasionalisme berpendapat pengetahuan berasal dari akal. 3. Konstruktivisme berpendapat pengetahuan dikonstruksi oleh individu. Perdebatan dalam epistemologi. Epistemologi sering menjadi pusat perdebatan dan kontroversi filosofis dengan berbagai pandangan dan berbeda tentang hakikat dan sumber pengetahuan. Implikasi epistemologi dalam kehidupan. 1. Pendidikan. 2. Ilmu pengetahuan. 3. Politik dan etika. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi, aksiologi secara harfiah berarti ilmu tentang nilai. Hakikat nilai aksiologi menyelidiki tentang fundamental. Sumber nilai aksiologi menelusuri asal-usul nilai. Penerapan nilai aksiologi membahas dapat diaplikasikan. Cabang-cabang aksiologi. Yang pertama yaitu etika, mempelajari nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu estetika, mengkaji nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai dalam aksiologi. Yang pertama, nilai moral berhubungan dengan perilaku manusia. Yang kedua, nilai estetika berkaitan dengan keindahan.
Yang ketiga, nilai kognitif berkaitan dengan kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat, nilai utilitas berkaitan dengan manfaat dan kegunaan sesuatu. Teori-teori dalam aksiologi. Yang pertama yaitu teori objektivisme. Nilai-nilai ada secara objektif dan independen dari manusia. 2. Teori subjektivisme. Nilai-nilai ditentukan oleh subjek yang merasakan. 3. Teori relativisme. Nilai-nilai relatif terhadap budaya, waktu, dan tempat. Aplikasi aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengambil keputusan, yang kedua etika profesi, yang ketiga pembangunan karakter. Peran aksiologi dalam pengambilan keputusan. 1. Pertimbangan nilai. 2. Etika dan moralitas. 3. Pemikiran kritis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.